overall, sempet bahkan, dari modal 100 juta beranak pinak jadi 300 juta. Hai Sobat Indonesia, balik lagi sama aku Amelia Marda di Bangun Indonesia. Nah, senang banget ini udah di next episode. Kali ini pembahasannya tentu nggak kalah menarik sama episode sebelumnya. Karena pembahasan kali ini adalah kalau misalkan kalian punya uang 300 sampai 500 juta pertama, atau ada kelebihan uang untuk investasi, kira-kira investasi kemana ya? Saham, kripto, atau CSI? Nah, kita akan bahas bareng seperti biasa sama Bapak Franciscus selaku Direktur Agen Properti Indonesia. Gimana nih Pak Frans? Apakah Pak Frans sudah ready ngebahas tentang saham, kripto dan juga CSI? Pasti, karena ada pengalaman pribadi juga di sana. Iya kan? Pasti Pak Frans juga udah pernah investasi saham, Yes, kripto dan juga CSI. betul. Tapi dari 3 instrumen investasi itu kira-kira yang pertama Pak Frans coba itu apa? Investasi apa? Saham, Saham. saham yang Oke, pertama kali. boleh diceritain nggak Pak, investasi saham ala Pak Frans gimana nih? Biar kita dapat pengalaman juga ya guys ya sebelum investasi. Ya, kalau nggak salah waktu itu sebelum 2021 ya. Karena kalau di 2021 saya mulai belajar kripto waktu itu. Oke, Nah, tapi sebelumnya saya masuk ke saham, tapi sekitar nggak lama setelah itu kripto sih. Mungkin sekitar 2021 awal atau mungkin 2020 pertengahan saya masuk ke saham lebih dulu gitu ya. Dan prinsipnya belajarnya otodidak. oke. Tujuannya supaya murah nih ya kan. Belajar dari YouTube segala macam gitu ya. Dan banyak referensi yang saya dapat waktu itu, Amel dan juga Iya. mungkin teman-teman ya. Salah satu nama, ada beberapa nama yang mungkin saya akan coba angkat di sini waktu itu guru saya dalam tanda kutip ya. Itu Ryan Filbert. Oke. Menurut saya beliau salah satu orang yang berjasa dalam mengajarkan bukan cuma saham tapi juga reksadana. Saya baca bukunya juga. Saya lupa beli buku apa, salah satu waktu itu membahas tentang reksadana. Lalu juga banyak YouTube-nya dia juga ya kan. Lalu selain Ryan Filbert saya juga belajar dari ada YouTuber Oke. anak muda termasuk waktu itu ya. Dia pakai channel kalau nggak salah namanya Kapten Saham. Nah, habis itu dia bikin lagi tuh Kapten Kripto. Mungkin masih, saya nggak tahu Oh oke. apakah masih eksis atau enggak. Udah lama saya nggak buka juga gitu ya. Terus tentunya siapa sih nggak kenal yang sama yang namanya Gema, ya kan? Gema. Beliau nih Oke. pokoknya luar biasa lah. Pendiri Astronaci. Saya belum sempat ngeles langsung sih. Cuman kan Oke. beliau punya channel-channel YouTube ya kan. Pokoknya hebat sekali lah. Dan paling nggak dari ilmu-ilmu dalam tanda kutip gratisannya itu saya juga belajar banyak. Dan Oke. akhirnya kenal sama yang namanya fundamental, technical, Iya. ya kan. Di awal-awal saya ingat waktu itu, saya pertama kan kalau kita mau investasi saham atau trading itu harus cari platformnya dulu kan. Ya kan, ada Oke. banyak platform, itu juga saya otodidak cari yang mana nih ya. Sampai akhirnya ambil salah satu sekuritas, lalu Iya. juga belajar ada yang namanya, saya agak lupa sekarang kalau nggak salah, rekening RND kalau nggak salah ya. Itu intinya kalau Oh kita iya. mau trading, ya kita harus ada rekening khusus itu gitu kan. Baru Itu kita bisa beli sahamnya gitu ya Pak? Ya? betul betul. Jadi benar-benar otodidak banget ya kan, belajar dari apa namanya platformnya harus buy bagaimana apa segala macam. Dan secara ringkas pengalaman saya di saham ya saya sempat dapat profit lah ya. Oke. Bukan investasi yang nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi mungkin trading tapi yang bukan yang harian juga. Tapi terbilang cukup cuan sih waktu itu bisa dapetin 50% ya, dan ada beberapa saham gak cuma satu gitu yang memang saya bisa dapat profit Itu gitu. dalam jangka waktu berapa lama Pak? 50%? Mmm, Seingat saya yang pasti nggak nyampe 1 tahun, Oh mungkin oke. bukan harian ya, itu kalau karena itu memang waktu itu saya beli momentum sih ya. Jadi waktu itu, kalau saya waktu itu gini, saya lihat teknikalnya, ya kan, saham-saham mana yang, secara kira-kira ada tren menuju naik, ya kan. Jadi teknikal Oke. saya lihat, ya candlestick apa segala macam, tapi bulanannya saya lihat, mingguan saya lihat, jadi bukan yang harian gitu. Lalu saya lihat juga fundamentalnya. Fundamental itu saya lihat dari ini saham kira-kira seperti apa nih di publik nih, ya kan? Lalu berita-berita apa segala macam. Nah, ketika menurut saya ya mungkin feeling juga ya, masuk benar naik gitu. Dan Oke. saya juga memang meskipun sekarang udah nggak trading gitu ya, saya sempat beberapa kali saya lihat saham, wah ini bagus nih, ini bagus nih. Tapi yang saya nggak masuk lagi kan, belum belum ada waktu lah.
naik. Jadi feelingnya sebenarnya masih jalan sampai sekarang. Oke, berarti saham itu termasuk main feeling juga ya Pak? Harus jago ya Pak? Apa Sebenarnya gimana? bukan feeling gimana ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah juga. Beda sama maaf ya, misalkan Oke. judi gitu ya. Oke. Itu technical dan fundamental itu adalah suatu analisa. Analisa teknikal, analisa fundamental. Jadi kita punya kajian lah. Gitu ya. Beda sama kalau gambling kan antara 1 atau 0, cuman 2 tuh. Dapat atau Oke. enggak ya kan? Enggak ada analisanya. Gitu. Kalau ini ada analisa fundamental. Tapi kalau misalkan dibilang kok istilahnya tadi pakai feeling gitu ya. Ya kan setelah kita menganalisa harus ada take action dong. Oke. Pasti tetap ada resiko namanya. Belum terjadi bisa benar-benar naik atau bisa benar-benar turun. Sekarang siapa sih YouTuber yang berani garansi ini analisa kita bakalan naik. Saya garansi kalau sampai nggak naik saya ganti rugi. Misalkan ada yang berani nggak? Saya yakin nggak ada yang berani juga. Gitu kan. Jadi disebut feeling itu bukan karena dari sisi gamblingnya atau apa. Tapi setelah kita analisa technical, fundamental, kita harus berani take action kan. Ya. Nah kira-kira itu pengalaman saya di awal tuh mengenai saham. Seru sih, overall seru saham ini ya. Tapi ya mungkin kita nanti perdalam lagi nih, ntar sabar. Oke. Berarti tapi kalau pas investasi saham sempat rugi gak Pak? Atau Sempet sempat? gitu ya. Nah cuman cut loss istilahnya ya. Jadi ini kayaknya kurang greget nih, ya kan? Ya cut loss lah. Sempet. Berapa lama tuh Pak Frans investasi saham? Kalau secara keseluruhan sih, pada akhirnya kan kemudian saya masuk kripto waktu itu. Oke, berarti nyoba kripto juga nih Iya. setelah saham. Cuman jadi ceritanya saya secara overall portofolio di saham itu hijau. Oke, Bagus ya. bagus. Ada yang saya cut loss karena saya lihat nih kayaknya momentumnya nggak pas. Ya kan? Lalu saya cut loss. Tapi overall hijau. Ya tadi 50% itu bukan cuman ada yang 10%, 20%, ada yang 50%. Dan kalau di saham itu 50% gede sih. 20% aja gede, 10% gede. Karena kan banyak trader yang sebenarnya udah nggak apa-apa 5% udah ambil, 5% ambil, 3% ambil gitu ya, trading harian gitu ya. Itu saham. Cuman saya tutup di saham itu sebenarnya waktu itu sekali lagi bukan sahamnya jelek ya. Saham bagus, cuman buat saya waktu itu saya merasakan agak sedikit lambat ternyata ya saham temponya ya. Oke. Lambatnya itu karena kan kalau saham itu apa tuh namanya? Ada jam istirahat ya kalau siang ya. Oh iya. Kita nunggunya iya. masuk pagi-pagi tuh jam 8.30 apa jam 9. Sorry ya agak lupa nih. Ya kan? Sekitar pagi-pagi, abis itu siang istirahat, abis itu sore selesai. Jadi kayak jam kantoran Iya, gitu. jam kantoran, oke. Mesti nunggu lagi besok. Nah kadang-kadang kan akhirnya kan merasa aduh udah gak sabaran gitu kan. Oke. Tapi sebenarnya ada sisi positifnya sih. Kita jadi lebih punya waktu buat ngurusin yang lain kan. Oke, jadi nggak edik di situ. Iya. Nggak obses lah ya istilahnya. Iya betul. Nah itu kok tiba-tiba beralih ke kripto, kenapa Pak? Apakah ada ngelihat peluang lain kah atau gimana? Mungkin karena waktu itu eranya 2020-2021 masih kental sama COVID ya. Iya. Jadi ya bisnis-bisnis saya sebelumnya juga kan terdampak. Sehingga kita harus mengisi waktu dalam tanda kutip nih. Oke. Mau ngapain nih yang produktif gitu kan. Akhirnya belajar otodidak gitu ya. Dan memang influencer-influencer Indonesia juga banyak tuh ya yang waktu itu kan lari ke kripto kan. Iya. Nah akhirnya saya belajar. Oke. Saya belajar tentang blockchain segala macam. Wah, belajarnya itu udah kayak belajar S3 lagi gitu, S2 gitu ya. Tapi ini otodidak ya Pak ya? otodidak, Wow, ya kan. keren. Dari YouTube channel bukan cuma Indonesia, luar negeri juga saya buka semua Oke. tentang cryptocurrency. Jadi tahu teknologi blockchain apa segala macam gitu ya. Lalu akhirnya saya cari exchange yang di Indonesia nih apa nih segala macam, nggak sebut merek lah ya kan. Oke. Ada lah Nggak pokoknya sponsor lah. ya kan. Nah, di situ saya ketemu ada perbedaan nih antara saham sama cryptocurrency. Oke. Perbedaan utamanya adalah di kripto itu 24 jam non-stop. Nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat. Market jalan terus. Market jalan terus. Oke. Ya kan? Nah itu sensasinya beda dong. Jadi Iya. kayak kalau yang tadi di saham gitu ya. Aduh padahal lagi excited nih nunggu lagi besok. Oh, gitu iya. kan. Jadi kayaknya nggak bisa cari uang terus menerus gitu loh. Emosinya langsung turun gitu, drop. Tapi memang sengaja dibikin begitu mekanismenya kalau di saham. Oke, Tujuannya oke. supaya orang nggak FOMO katanya. Ya. Jadi kalau investasi di drive oleh emosional saja atau mayoritas emosional, sebenarnya bursa bakal kacau juga kan. Oh. Iya dong. Kan
kalau semuanya beli harga naik, semuanya jual Iya. harga turun. Jadi nggak lihat lagi fundamental atau apa segala macam, ya kan? Ya itu mungkin teman-teman yang jago saham udah punya banyak kontennya lah ngebahas itu kan. Fundamental bagus tapi harganya turun segala macam, kita nggak bahas di sini. Oke. Gitu. Nah, aku juga yang tadi Pak Frans bilang, ketika beralih ke kripto ternyata berbanding terbalik. Kalau saham ada waktunya ya kayak 9 to 5 lah ya, kayak kerja kantoran. Tapi kalau kripto tuh 24 jam yang bisa nyebabin adiktif juga. Nah aku juga emang ya aku main kripto tapi gak seberapa lah ya, gak kayak Iya. sama Pak Frans, aku kan sambil belajar juga. Nah itu bahkan aku tuh sampai di ada waktu yang bentar-bentar cek, aduh keceplosan ntar ngomong Iya. aplikasinya, bentar-bentar cek pasar, bentar-bentar Iya. cek pasar, ini berapa nih turunnya, Iya. turun dikit, ya ilah Iya. los Iya, gitu iya. kan. Itu sama gak sih sama Pak Frans atau gimana, lebih ke Iya ya. Jadi pertama disclaimer dulu ya, addiktif ini kan setiap orang beda-beda ya toleransinya Iya, iya, gitu ya. heeh. Cuman ya gini deh sekarang deh. Siapa yang mungkin teman-teman mungkin yang nonton podcast kali ini ya, Oke. yang sudah merasakan enaknya profit dari trading, ngaku deh. Ya kan, Oke. boleh komen nih. Maksudnya gini, ketika trading baru 3 menit dapat 30 juta. Wah itu Pak Frans nih. Iya. Wih, kok bisa Ada Pak? tuh waktu itu token dari India tuh, tau lah. Oh, Saya nggak oke, sebut ini, oke. ntar pada FOMO lagi ya kan. Itu dulu, sekarang udah di bawah gitu. Oke. Ya intinya adalah siapa sih nggak edik? Ya mungkin ada ya. Tadi kan nggak semua orang oleh toleransi ediknya beda-beda gitu. Tapi menurut saya sulit tuh menahan. Wah gila ya, 30 juta 3 menit. Oke. Nggak nyampe bahkan gitu. Bisa nggak nyampe gitu ya. Bener-bener mainnya teknikal banget gitu. Bisa. Oke. Ya kan, overall sempat bahkan dari modal 100 juta beranak pinak jadi 300 juta. Wow. Itu di kripto ya kan. Nah makanya waktu transisi kan sempat main bareng tuh saham sama kripto tuh awal-awal Oke. tuh. Nah cuman kemudian akhirnya saya pindahin semua Ke dari kripto? saham ke kripto waktu itu. Oke. Iya, pindah. Oke. Jadi udah kosong tuh si sekuritasnya kosongin gitu ya. Oke. All out lah gitu ya. Tapi ini jangan dipotong terus bilang kripto segala macam. Ini ya, Ini awas ya netizen. cerita pribadi ya. Ini teman-teman harus nonton sampai habis lah. Ya. Ya kan? Nah, jadi itu yang saya rasakan di awal-awal semangat banget dan memang kebetulan 2002. Jadi waktu itu tren kripto itu Bitcoin, alternate coin itu dari pertengahan 2020 mulai nanjak-nanjak sampai awal 2021 itu memang udah istilahnya apa ya? Pokoknya lagi uptrend lah. Semuanya lagi uptrend. Jadi ya sebenarnya kalau lagi uptrend di saat itu cuan sebenarnya gampang banget, nggak perlu jago-jago banget sebenarnya. Asal mau berani masuk, nunggu ya kan. Cuman sekarang ini udah beda nih. Teman-teman mesti lebih hati-hati lah sekarang gitu ya. Oke. Nah, cuman balik lagi ke pengalaman yang waktu itu saya pindahin semua dari saham ke kripto ya kan. Nah, terus mulai excited kan. Dan mulailah yang namanya merasa hebat. Wes. Iya dong. Orang terkaya nih, 1 menit Ya, 30 juta. bukan orang terkaya sih. Cuman kita ngerasa jadi bisa ngerjain apapun kan. Iya, Maksudnya udah wah gila nih kalau ada duit masukin lagi nih, ada duit masukin lagi nih. Iya, edik banget Nah, lagi. saya nggak tahu ya, balik lagi itu saya alami pribadi. Ya kan, saya nggak bilang semua orang pasti akan toleransi ediknya akan seperti itu. Oke, Ya kan? Jadi saya nggak mau bilang, wah jangan kripto, enggak juga. Ya kan? Cuman maksudnya siapa sih nggak akhirnya terjebak ya, istilah kata edik gitu loh. Ya. Wah bisa nih, ya kan? Sampai ngerasa cukup jago untuk ngajarin orang lah segala macem, ya kan? Maksudnya ya wajar gak sih gitu kan kalau Iya. natural lah gitu ya gitu. Cuman maksudnya ya itu sebenarnya sisi yang kita harus antisipasi kalau Oke. kita gain dan gain. Iya sih. Tapi Pak, itu 1 menit 30 juta itu Bapak dalam waktu misalnya berapa lama? Misalnya nih ada momentum yang baru sebulan nih invest, baru 2 bulan nih ternyata dapat 1 menit 30 juta, dapat lagi kelipatan dari 100 ke 300 juta. Itu berapa lama Pak? Itu cepat sih ya. Karena Oh, gini, cepet ya? kalau balik ke market nanti teman-teman mungkin bisa lihat atau mungkin kita munculin di layar misalkan gitu ya. Kita lihat pasar waktu 2021 itu memang dari pertengahan 2020 sampai kalau nggak salah pertengahan 2021 itu high season tuh, lagi bagus banget. Oke. Jadi kalau teman-teman mancing dalam tanda kutip pada saat itu, Kena. pasti lebih sering jackpot. Nyayur. Iya. Oke. Iya, tapi memang ada teknikalnya juga. Kita mesti tahu kapan masuk apa segala macam gitu. Saya banyak main alternate coin waktu itu. Saya jarang main di Bitcoin Oh. waktu itu ya. Oke. Nah, cuman ya ada sisi gelapnya juga sih selain edik ya. Apa tuh Pak? Sering bangun malam. Malam-malam kita bangun gitu loh, bukan buat karena banyak minum terus mau ke toilet ya, bukan.
Tapi bukan pakai alarm juga loh. Jadi kayak udah kayak Pede. mungkin kayak FOMO kali ya. Maksudnya takut kehilangan momentum kan. Wah, nih koin mana lagi nih yang kira-kira bakal nyundul gitu Karena kan. otaknya udah kripto aja tuh ya. Iya, kalau di crypto tuh ada istilah gini. Apa to the moon ya. Oke. Nggak tahu nih teman-teman familiar nggak dengan istilah itu. Wah, mesti ngerasain sih. Maksudnya ketika lagi naik kan, semuanya pasti teriak tuh to the moon gitu-gitu kan. Oke, Iya, itu oke. istilah yang ada di kripto aja. Karena apa, dia nukiknya tuh apa, nanjaknya tuh bisa teng gitu tiba-tiba naik 20%, 30%, 40%. Wow, ya. Kalau nggak edik sih kalian hebat sih. Iya, Oke, benar. oke. Tapi kan ini Pak Frans gak lama, ini kan tadi Pak Frans bilang edik. Iya, Ya kan? iya. Tapi ada waktunya stop juga. Stop. Di investasi kripto. Kenapa Pak? Ya karena loss. Oh, sempat loss juga. Loh, abis 2021 itu kan high season kan. Dia maksudnya yang uptrend, abis itu kan dia turun tuh. Bitcoin kan dari 64.000 sekian 2021 turun ke sekitar 15.000, 17.000 dolar ya. Oh, oke. Saya pakainya yang kurs dolar, bukan yang, kan ada Bitcoin yang rupiah juga. Ketika lagi turun kayak gitu ya kan, semua technical udah nggak guna. Kan kita berharap beli bawah, jual atas, beli bawah, jual atas, ya kan. Nah cuman ya saya memang bukan benar-benar jago technical, teman-teman pasti ada yang lebih jago gitu ya. Cuman beda kan, hukumnya udah beda tuh ketika lagi naik, hukumnya apa, rumusnya apa, pada saat turun rumusnya apa, ya kan. Nah yang beli pada saat uptrend itu kan mungkin senasib seperti saya yang ngerasain gain apa segala macam, tapi Oke. begitu mau pakai rumus yang sama pada saat lagi downtrend gitu kan, Oke. itu beda. Jadi lebih sering kena loss, ya kan. Nah pada akhirnya ketika kita nungguin nih dari 64.000 ke 15.000, semua orang bertanya bottomnya di mana, kapan saya mesti masuk lagi. Kan saat itu kan hype. Jadi ada istilah kalau di dalam market itu ada fear, terus ada, saya lupa satunya lagi apa gitu ya. Jadi ketika fear, orang takut masuknya tuh. Tapi ketika lagi over gitu ya, saya lupa istilahnya apa, mungkin yang masih main gitu tahu lah ya. Ya, intinya Istilah yang bull bear itu bukan sih? iya. Bear kan bearish turun ya. Bull pada saat dia lagi naik gitu. Nah, ketika kita udah di si Bitcoin itu di 17 ribuan sekitar segitu. Kalau kita lihat sekarang kan memang bottomnya di situ. Ya kan? Tapi pada saat dia turun pertama kali, siapa yang berani masuk? Ketika udah kena Iya. loss. Akhirnya kan mikir kan, kejebak mindset. Ini bakal turun lagi nih. Bakal Oke, turun lagi. iya. Begitu dia naik dikit, wah apakah sekarang waktunya? Antar Oke. turun lagi. Oke. Ngerti, Iya kan? ngerti. Nah, apalagi altcoin itu habis ketika Bitcoin turun, altcoin turun lebih banyak, Oke. ya kan? Dan sekarang beda nih sama 2021, kita jadi bahas kripto nih. Ya kan, itu dulu deh. Oke. Iya, jadi kebanyakan bahas kripto ya. Iya. Nah, dari investasi kripto itu kan katanya tadi Bapak sempat loss. Iya. Akhirnya udah nggak investasi di kripto lagi. Berarti Bapak ngeliat peluang lain dong dalam investasi. Masuklah ke investasi CSI atau gimana? Ya, perusahaan kita berdiri 2021 pertengahan. Oke. Setelah high season kripto itu sudah reda. Oke. Ya, jadi ada hubungan ke sana tuh. Oke. Tapi saat itu sebenarnya belum kenal CSI ya. Belum kenal lelang, belum kenal CSI. Oke. Ya kan, tapi ya baru kenal CSI itu kalau nggak salah 2022 atau 2023, saya agak lupa sih, sekitar segitulah ya kalau kita bicaranya kapan saya tahu CSI. Oke. Tapi untuk investasi CSI ini kan mungkin banyak di luar sana yang emang sangat-sangat apa ya, ini investasi CSI investasi apa sih gitu kan. Maksudnya kayak contohnya di kalangan aku pribadi, anak-anak Gen Z yang Mel investasi CSI apa? Banyak yang nanya ke aku kan. Mungkin kalau udah kripto emang udah viral dan emang teman-teman juga mungkin FOMO dan belajar juga dari situ. Iya. Nah, bisa tolong dijelasin gak Pak? Maksudnya investasi CSI itu gimana dan secara rincinya apa? Oke, CSI secara singkat sebenarnya adalah pengalihan piutang, Iya. ya kan. Nah, pertanyaannya kan sekarang, oke, kalau saya beli piutang, kan pengalihan piutang, berarti saya beli piutang. Dari mana sisi investasinya? Kan balik lagi teman-teman, investasi itu tujuannya apa? Iya. Pertama, capital gain. Ya. Ya dong, teman-teman beli saham, kayak saya beli saham, kan berharap 10%, 20%. Itu apa? Capital gain. Ya. Selain itu mungkin ada capital income ya, tapi jarang lah yang orang yang sabar nungguin dividen 6 bulan sekali, 12 bulan sekali, atau kalau di kripto juga ada, kalau nggak salah istilahnya kalau nggak salah ya, staking atau staging, saya agak lupa. Oke. Ya kan?
konsepnya sama seperti itu, kalau dana ditahan kayak deposito gitu dapat tuh koin-koin dari sana. Ya tapi kan harus dijual lagi buat jadi rupiah ataupun jadi Iya. dolar lah, kira-kira masih kena kurs lagi kan gitu kan. Nah, prinsipnya sama, kita kalau investasi apapun itu, ya berarti kita kalau nggak capital gain, capital income-nya datangnya dari mana. CSI juga sama. Nah kalau CSI lebih kepada capital gain. Ketika kita beli lalu kita dapat profit karena dapat pelunasan, ataupun Oke. karena jual lagi di lelang, ataupun kita beli akhirnya kemudian dapat balik nama sendiri, lalu kita bisa dapat capital income, kita sewain atau kita jual lagi pada saat secondary. Jadi ujung-ujungnya adalah gain, capital gain, atau capital income. Nah, Ya. itu yang teman-teman mungkin nantinya perlu ngerti tentang bagaimana saya Ya. beli piutang bisa dapat capital gain ataupun capital income dari CSI itu sendiri. Ya kan? Dan ini Ya. sebenarnya juga, jadi gini, saya mau mundur sedikit nih. Saya mau ngutip salah satu YouTuber ya, yang sekarang juga namanya cukup menurut saya hebat, beliau hebat, yaitu Andrew Susanto kalau nggak salah namanya. Oke. Ya kan? Kenapa Pak? Karena saya pernah nonton salah satu podcast, saya lupa podcastnya apa, di YouTube juga, beliau jadi tamunya, ya kan? Dan di situ Andrew Susanto mengatakan gini, investasi itu untuk orang yang kelebihan uang. Oke. Saya setuju. Saya aliran sama seperti itu. Jadi bukan untuk orang yang mau cari uang. Maksudnya dia misalkan dalam kelas ekonomi kan ada bawah, menengah, atas. Ya. Kalau dia dari bawah mau naik ke atas dengan cara trading, saya kurang setuju sih. Saya bukan aliran tersebut. Kenapa? Oke. Kita punya duit nih masuk misalkan 10 juta. Dapat 10%-nya berapa? Sejuta 1 juta, paling. iya. Ya kan? Itu kalau berani masuk 10 juta, berarti kalau misalkan orang yang punya penghasilannya UMR, dia mesti nggak makan 2 bulan Waduh. buat investasi ataupun trading 10 juta, bener nggak? Tapi kalau dia nyicil-nyicil nih, oke lah saham bisa beli 1 juta, dapat 10%, berapa? 100.000, Iya, makanya. beli pulsa doang. Iya kan? Jadi nggak berasa Iya. gitu. Nah jadi satu-satunya cara kalau teman-teman mau naik kelas sebenarnya kerja keras baru investasi. Oke. Baik trading maupun Ya. investasi. Nah Ya. itu penting. CSI juga sama, sesuai dengan judul kita nih sebenarnya. Oke. 300-500 juta mau Iya. investasi apa? Kenapa nggak 10 juta? Ya karena 300-500 juta itu berarti udah masuk kelas menengah. Oke. Ini 300-500 juta ini untuk uang sampingan lagi kan? Bukan uang yang ini kan maksudnya? Iya uang investasi. Uang investasi. Orang iya. kelas menengah ke atas kalau investasi dia pasti pakai uang dingin. Iya. Uang yang memang parkir. Yes. Ya kan? Dia akan mikir gue mau taruh deposito atau apa segala macem. Ya kan? Itu penting. Jadi bukan yang investasi terus minjem. Banyak tuh waktu zaman kripto 2021 kayak gitu. Oh investasi jadi minjem uangnya Minjem uang. Iya. Aku pernah dengar. Terus ketika kriptonya jatuh, ada kan waktu itu namanya Luna ya. Oh iya, oke. Kenal sama Luna nggak? Bukan kenal. Yang dari Luna. Korea Selatan Iya, itu iya. apa Luna Maya Pak? Luna apa Pak? Tolong jelaskan itu. Itu token. Oke. Alternate coin. Oke. Ya kita nggak bahas teknis lah. Pokoknya namanya Luna. Sekarang masih ada. Teman-teman bisa cari sendiri di Google. Oke. Kejatuhannya itu kalau nggak salah 2022. Saya agak lupa tuh 2021 atau 2022. Kayaknya 2022 deh. Udah down season semua. Bearish ya kan. Nah dia sempat bagus waktu 2021. Naik. Waktu itu saya sempat mau masuk tuh tapi nggak jadi kan. Ya pokoknya satu titik di mana dia rungkat lah kalau kita istilahnya ya. Turun jebret. Jadi ketika turun itu kalau di kripto nggak tahu ya bagaimana masing-masing market exchange ya. Ada yang ketika lagi parah tuh waktu itu yang di tempat saya punya exchange trafficnya mungkin ngacauin server ya. Jadi kita mau nge-buy, mau ngejual pun susah karena lagi chaos banget, lagi berat gitu loh. Semua orang mungkin pada jual bersamaan dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika itu terjadi dia turun parah, saya yakin banyak orang nggak sempet jual. Oh Ya jadi kan? udah loss duluan Iya. ya. Terus waktu itu ya sempet dengar lah cerita dari kita nih lagi deket Green Lake City kan. Wah di sana banyak tuh yang cerita, iya nah, wah kena hantam gini-gini. Dan waktu itu nggak sedikit orang masuk ke kripto itu karena minjem sih. Oh iya Pak. Iya banyak ceritanya. Makanya kan kemarin Pak Purbaya kasih tahu ke Genzi kan kalau mau investasi jangan minjem duit. Oh, aku juga sempat dengar sih banyak yang investasi pakai pinjaman juga. Cuman Iya kalau lebih kayak parahnya gitu kan, minjemnya pakai apa? Pinjol. waduh, minus parah dong Iya. kalau itu. Banyak. Ah, Ada juga yang akhirnya bandar. melakukan tindakan kriminal ya. Mungkin dia ngambil uang bukan punya dia pakai, dipikir mau bisa cepat dapat untung kan. Oke, Wah itu oke, bahaya oke, sih. oke. Ini berarti
setiap investasi ini ada plus minusnya juga ya kan, resikonya juga ada masing-masing gitu kan Pak ya. Untuk saham, kripto itu sendiri juga memang investasi yang emang udah nih di layar nih ya kan, kita tinggal lihat Ya, marketnya ya. gimana segala macam. Nah apa yang ngebedain sama Chessy Pak? Kita bahas Ya, Chessy ya, tentang Chessy. profil resiko Jadi atau Chessy ini kita tadi beli piutang. oke. Chessy termasuk salah satu instrumen investasi yang kita Yap. bisa pakai untuk investasi dapat capital gain. Dan Oke. dia backbone-nya adalah real asset, backbone-nya dia. Oke. Karena kan piutang ini berasal dari jaminan kredit Iya, iya. agunan yang macet. Jadi bukan sengketa, enggak sengketa. Kalau sengketa nggak mungkin masuk jadi agunan untuk suatu perjanjian kredit. Oke. Gitu ya kan. Oke. Nah, ini yang menarik adalah kita investasi di piutang yang ada real asset di belakangnya, Oke. ya kan. Nah, disitulah kita bisa melakukan analisa fundamental. Oh, asetnya ini punya harga pasar seperti apa, lokasi strategis enggak dan sebagainya. Oke. Ya kan? Karena Oke. itu yang nanti ujung-ujungnya adalah ketika dilelang contohnya. Menurut Amel lokasi properti mana di Jakarta yang Oke. high value, yang nilainya bagus. Misalkan Pondok Indah deh. Iya, Ya kan? Mana ada Pondok Indah harganya ratusan juta. nggak mungkin. Ya kan? Apalagi rumah ukurannya 7 meter minimal. Apalagi 8 meter, 10 meter atau 20 meter gitu. Ya kita bicara rumah yang 6 kali 15 aja, Jakarta Barat, cari yang di bawah 1 M, nggak ada. Ya kan? Apalagi Iya. Pondok Indah ataupun elit-elit yang lain lah gitu ya. Nah, jadi kita udah tahu tuh harga pasarnya seberapa dari real asset yang dijaminkan itu. Oke, Nah, iya. ketika kita beli piutang, kita belinya di harga bawah. Ya, kita nggak bahas technical rumusnya di sini, cuman secara makronya aja supaya teman-teman punya komparitas gitu, ya kan? Karena ujungnya ketika dilelang, yang dilihat adalah harga pasarnya. Kalau harga lelangnya jauh di bawah harga pasar, banyak yang mau beli. Oke. Atau bahkan pada akhirnya kita ambil alih asetnya atas nama kita sendiri, ya kan? Tentu dengan persyaratan administrasi, dan akhirnya kita lepas lagi di secondary market. Untuk apa? Jual secondary-nya atau kita Iya, kelola iya. aset manajemen, sewa-sewaan bisa sewa per bulan, per tahun, atau sewa yang per jam juga bisa. Kalau tergantung kan, mau jadi kafe, mau jadi tempat olahraga yang per jam Iya. bisa gitu. Dan kebetulan ya saya udah ngalamin juga tuh. Ingat banget dah modalnya 300 juta ya. Iya. Dapatnya nggak nyampe 6 bulan, 700 juta. Modal 300 juta nggak nyampe 6 bulan, dapat 700 juta. Dapat 700 juta. Wow, investasi Chessy. Chessy, 100% lebih tuh. Iya, 100% lebih ya. Iya. Berarti itu itu dari pelunasan atau? Itu dari pelunasan. Oh oke, ini menarik ya guys ya. Ada investasi yang memang Chessy ini bisa dibilang low risk tapi high return juga dalam jangka waktu 6 bulan Pak. Iya, iya. Wow. Dan ada lagi yang waktu itu saya lupa 100% lebih atau apa ya. Chessy lalu kita lepas di lelang. Oke. Ya kan itu modalnya berapa waktu itu ya? 100 juta atau kurang saya lupa. Jadi 200 juta lebih kalau nggak salah. Itu berarti kan 100% lebih lagi. Jadi pelunasan ngasilin untung, lelang juga ngasilin untung, jual di secondary kalau kita kelola sampai ujung Iya, iya. lebih ngasilin untung lagi gitu. Nah, artinya sekarang kan kita mau mencari gain, ya Iya. kan profit, high returnnya bagaimana gitu. Nah, jadi maksudnya Iya. di pengalaman ini mungkin teman-teman jadi tahu nih sekarang nih. Ada instrumen yang kita bisa masuk. Nggak cuman kripto, nggak cuman saham, Iya. ya kan? Tapi memang sebenarnya kalau Chessy mungkin lebih untuk yang kelas menengah ke atas. Oke. Ya kan? Saya juga kemarin waktu masuk ke kripto juga modalnya 100 juta, nggak kecil juga sebenarnya. Iya lumayan gede juga itu. Terakumulasi karena awalnya masuk gain, ya kan? Terus wah mau masuk lebih banyak. Ya kan? Jadi kalau yang memang tadi judulnya kalau punya duit 300 sampai 500 juta, ya sebenarnya 3 pilihan ini menarik ya. Oke. Saham, kripto ataupun Chessy. Tapi yang kalau menurut saya kelebihan dari Chessy itu adalah dia low risk high return sih sebenarnya. Oke, kenapa tadi aku nangkep sedikit, kenapa disebut low risk? Karena mungkin karena emang ada jaminan asetnya ya Pak ya. Kalau misalnya si debitur itu mungkin nggak gagal bayar, kita bisa langsung lelang atau jual secondary asetnya gitu. Ya karena kan Yap. low risk high return, low risk dan high risk itu kan udah istilah umum ya di Iya. investasi kan, trading kan. Asalnya dari mana? Dari volatilitas harga. Ya kan? Kayak tadi nih saya beli kripto malam-malam bangun, Iya. ya kan? Takut jatuh juga. Ya kan? Terus beli momentum segala macam.
ya kan? Ya. Nah, ya di saham juga kan kita nggak selalu naik, kadang turun juga. Tapi kalau kita beli CSI nggak ada istilah, oh harganya naik, harganya turun. Di CSI itu nggak ada bandar nggak bisa masuk. Nggak ada yang bermain lah ya Pak Iya. ya. Karena harga pasarnya udah Iya, orang juga bisa lihat gitu. Sekarang kalau saham, kalau kripto kan semua tahu lah, rahasia umum lah, ya kan katanya wah bandar sedang bermain, wah apalah itu ya, kontroversi gitu kan. Ya intinya gini, kalau di saham dan kripto, kalau ada suatu kapital yang besar sekali dia ngebeli, harga naik gak? Naik. Ketika ada suatu penjualan besar sekali kayak misalkan biasa yang sering memesnya itu adalah Elon Musk kan. Kalau Oke. kripto kan, Dogecoin lah apa segala macam ya kan. Wah Elon lagi beli nih, wah semua hype beli. Tapi ketika ada yang jual apalagi negara, kalau nggak salah ada negara-negara yang beli Bitcoin juga, ya kan, dia Oke, jual, iya lagi. itu pasti turun, ya kan? Ya kalau dalam istilah saham bandar lah, ya kan? Tapi kalau di CSI enaknya apa? Nggak ada bandar, nggak bisa dibandarin. Kenapa? Harga pasar rumah secondary misalkan sekarang, emang bisa dibandarin? Ada gitu yang mau beli Greenlight City semuanya gitu, ya kan? Nggak ada, nggak bisa. Oke. Lalu harga CSI-nya sendiri, emang bisa dibandarin? Nggak ada, nggak bisa. Makanya lebih pure, lebih fair kalau menurut saya. Oke. Tinggal kita tetap lakukan. Jadi gini, investasi itu nggak ada resikonya. Semua ada resikonya, kita iya. harus sadari gitu ya. Nah, cuman kita harus mengerti resikonya, kita harus mengelola resikonya sehingga ketika saya dan teman-teman juga masuk ke saham, masuk ke kripto, masuk ke CSI, sadar betul saya beli peluang, saya beli resiko. Oke. Berarti dari cerita Pak Frans tadi setiap investasi saham, kripto, CSI punya karakter yang berbeda dan punya profil resiko yang emang beda-beda juga. Betul. Nah, untuk aku pribadi aku mau minta saran sama teman-teman yang lagi nonton juga, kira-kira dari 3 investasi itu, aku kan sebagai Gen Z juga nggak mau FOMO doang, pasti aku Iya. juga belajar dikit-dikit Iya. kayak Pak Frans ngikutin otodidak segala macam. Kira-kira investasi mana yang emang kalau misalkan kita punya uang dingin 300 sampai 500 juta, itu investasi kemana Pak? Ya, Maksudnya aku minta saran aja nih. Balik lagi saran saya adalah teman-teman harus diversifikasi. Kalau Oke. apalagi kalau punya modalnya 1,5 M, pecah 3 juga boleh, Yes. ya kan? Tapi kalau teman-teman belum tahu sama sekali tentang CSI ini, saya sih rekomen banget karena ini termasuk low risk high return. Saham high risk high return, kripto high risk high return, CSI low risk high return. Ya. Kalau teman-teman berani yang high risk high return, kenapa nggak mau belajar yang low risk high return? Nggak make sense. Oke. Percaya oke. deh kalau teman-teman udah ngerti CSI pasti ikut. Oke. Berarti pokoknya kalau mau investasi CSI modalnya minimal 300 juta tuh Pak? Sebenarnya nggak juga. Nggak Ya juga. bisa mulai dari 100 juta juga ya kan. Mungkin ada yang lebih kecil juga. Cuman gini, balik lagi tadi ya. Investasi itu buat yang udah punya kelebihan uang. Oke. Nah saran saya makin besar yang diinvestasikan, gebukan belakang makin gede dong. Iya dong, Oke. 50 juta. Ya kalau anggaplah CSI bisa 10 juta atau 5 juta. Atau sejuta 100% 2 juta ya tetap nggak berasa juga. Iya, Nah, betul. jadi ini highly recommend buat mereka yang udah kelas menengah atas. Iya. Punya dana nganggur di bank. Apalagi nih sekarang nih lagi rame nih mengenai katanya bunga deposito lagi turun kan. Oh iya, kemarin Iya Pak kan? Hotman, maaf ya Pak Iya, Komen ya. Iya, Pak Hotman Paris tuh ya kan ngomel kan gara-gara Iya. Purbaya guyur 200 triliun. Iya, makanya Menteri ya kan? Keuangan Nah, baru. sekarang mau gimana nih yang orang punya uang dingin kalau tadinya dulunya dia beli properti banyak, primary, ya kan? 5 tahun kemudian dapat untung dari capital income, lalu jual lagi capital gain, terjadi di Gulf Island. Gulf Island dan Peak itu salah satu pasar properti yang hype-nya luar biasa. Oke. Ya kan? Nah, tapi sekarang kalau teman-teman udah ngerti CSI, udah ngerti lelang, ini momentum, ini peluang. Ya. Ya kan? Ya sebenarnya Prop Togo Api bisa bantu dampingi lah nanti. Oke, investasi CSI bisa bantu dampingin. Betul, Oke, betul. berarti nggak ribet-ribet, nggak perlu ada drama segala macam yang mungkin terdengar di luar sana, opini yang beredar. Prop Togo bisa dampingin, Pak. Dengan cara gimana nih, Pak? Kalau mau investasi awalnya tuh gimana dulu? Ya, pertama teman-teman install aplikasi Aset Hub dulu. Bisa dilihat di sini. Oke. Ya, nanti sharing waktu kita ngobrol lah ya supaya kami bisa bagi-bagi pengalaman, sharing dan sebagainya. Ya. Intinya sebenarnya kami punya visi misi Amel Ya. ingin agar CSI ya, terutama ya CSI dan lelang ini bisa sepopuler saham, cryptocurrency dan reksadana. Oke. Agar aksesnya dipermudah, literasinya ditingkatkan karena sayang ini bagus ya. Dan mungkin nanti kita akan bahas di segmen khusus tentang itu ya, kenapa CSI bisa membantu perekonomian ya kan. Punya visi misi yang sama dengan Pak Purbaya, tapi mungkin di next episode lah kita bahas. Oke.
Oke, jadi emang yang tadi kan kita udah bahas nih, kita udah membandingkan ya, yang Pak Frans bilang tadi, setiap investasi juga ada resikonya, tergantung kalian mau investasi di mana, mau pilih yang high risk high return, low risk low return, atau ya Low low risk, risk high high return, return. ya kan, Ya, maksudnya itu tergantung ke pribadi masing-masing juga. Nah ini ada investasi Chelsea yang emang peluang banget, barang bagus nih istilahnya nih, sayang betul kalau nggak betul, dimanfaatin gitu betul, kan, low risk tapi high return. Caranya gimana? Gabung sama Prop Tugu Api, download aplikasi Aset Hub. Betul, Pak ya. betul, Jadi betul. ntar di situ kita bakal ngedampingin, bakal diedukasi juga. Nah, di YouTube Prop Tugu Api juga bakal ada konten-konten yang emang mengedukasi kalian, ngasih tahu gimana sih emang cara investasi Chessy, terus juga nanti tutornya bakal dijelasin juga. Jadi nggak perlu takut, langsung install aja dulu aplikasi Aset Hub. Ya, Betul ya, Pak ya? betul. Nah, untuk episode kali ini seru banget karena kita membandingkan beberapa investasi. Jadi teman-teman, menurut aku apalagi teman-teman Gen Z nih ya kan, di lingkungan aku juga jangan main asal invest ya. Ada salah satu investasi yang emang lagi hype banget, mereka ikut-ikutan gitu. Ya, Ntar belum apa-apa udah ditarik lagi gitu kan. Menurut betul. aku jangan FOMO ya kan, pelajarin dulu, kita analisis dulu investasi mana yang kira-kira oke nih, gue bakal investasi di sini. Oke, teman-teman, Sobat Indonesia, terima kasih banyak sudah nonton podcast Bangun Indonesia kali ini. Pokoknya subscribe jangan lupa karena kita akan menghasilkan konten-konten yang bisa mengedukasi teman-teman atau Sobat Indonesia yang lagi nonton. Kalau gitu, aku Amelia Marda pamit undur diri dan Pak Frans juga. Makasih udah nonton. See you guys.